Chapter 77 berjudul Benda yang Tersisa. Baiklah, jawab Leonard dengan ekspresi tenang. Setelah itu Dun dan yang lainnya menuju ke sisa-sisa tubuh monster Bieber dan mulai mencari-cari. Glenn penasaran lalu bertanya apa yang Kapten Dun dan yang lainnya cari dari sisa-sisa tubuh monster itu. Kapten Dun lalu menjelaskan bahwa monster Bieber itu belum sepenuhnya menyerap kekuatan buku catatan dari keluarga Antigonus. Ia dibangunkan lebih cepat sehingga hilang kendali. Berarti bagian dari tubuhnya merupakan item extraordinary. Glenn pun tercerahkan. Glenn berkata dalam hati, jika bagian tubuh monster Bieber itu dijadikan ramuan untuk sequence, bukankah itu menjijikkan? Beberapa saat kemudian Borgia menemukan benda yang dicari itu. Benda itu berupa gumpalan putih keabu-abuan seukuran kepalan tangan. Permukaannya penuh dengan alur-alur tampak seperti otak yang telah dikeluarkan dari makhluk hidup. Namun, begitu Dun datang dan menyentuhnya, benda itu berubah menjadi cairan yang lengket. Dun lalu menuangkan cairan itu ke kotak rokok milik Air Harrison untuk tempat sementara. Setelah itu mereka menaiki kereta kuda lalu membawa artefak 2-049 dan benda dari sisa monster Bieber itu menuju ke markas. Tentu saja mereka melakukan eksersis tangan agar efek dari artefak 2-049 tak terlalu berefek negatif pada mereka. Di perjalanan karena telah melakukan kontribusi yang cukup banyak, Glenn ditawari Dun Smith untuk menjadi anggota formal Nighthawk dan gaji Glenn bisa naik menjadi 6 pound per minggu. Tentu saja dengan senang hati Glenn menerimanya, karena dengan begitu ia bisa melanjutkan akses ke mistisisme dunia ini. Lebih jauh lagi, setelah menjadi seorang seer dan memperoleh kekuatan Beyonder, Glenn merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia berkabut itu. Misalnya, ia merasa dapat menarik orang lain ke dalam pertemuan. Kemudian Air Harrison bertanya bagaimana Glenn yang hanya Suken 9 bisa mengalahkan badut berjas itu. Karena dari cara bertarungnya, badut berjas itu setidaknya adalah sequence 7. Akhirnya pertanyaan yang ditunggu-tunggu Glenn dilontarkan. Glenn pun menjelaskan kalau setelah Glenn terlempar karena ledakan monster Bieber dan Glenn berusaha berdiri namun gerakannya sangat lambat karena tubuhnya sakit, badut itu mengira kalau Glenn terpengaruh oleh artefak 2-049. Badut itu berada dalam kondisi tak terlihat, menawari Glenn potion 8 clown atau bahasa Indonesianya adalah badut, upgrade dari seer dengan syarat ia harus mengambilkan buku catatan dari keluarga Antigonus itu. Glenn menjelaskan dengan rinci termasuk teorinya kalau badut berjas itu terlebih dulu meramalkan jika mengambil buku catatan dari keluarga Antigonus itu sendiri akan berbahaya baginya. Jadi ia meminta bantuan Glenn dan kejadian selanjutnya adalah sama seperti kejadian yang sebenarnya. Glenn hanya menutupi fakta bahwa ia masuk ke dunia berkabut untuk keluar dari pengaruh artefak itu. Dun berkata, upgrade dari sequencer adalah clown. Sungguh aneh. Selanjutnya kita masuk ke chapter 78 berjudul Trauma. Mendengar itu Lorota dan Ayuru berdebat, apa kesamaan seer atau peramal dan clown atau badut. Lalu Glenn dengan polosnya nyeletuk, seer dan clown sama-sama bisa ditemukan di rombongan sirkus. Ayur, Dun, dan Lorota terdiam. Kemudian mereka tertawa bersama-sama mendengar jawaban polos Glenn itu. Ayur juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah menurut kalian aku sedang bercanda? Kesamaan dari kedua potion itu memang hanya rombongan sirkus kan? Glenn mengeluh dalam hati sambil membalas dengan senyuman masam. Aku hanya berharap potion jalur sequence ini tidak memiliki nama seperti Beast Tamer atau penjinak binatang, akrobat atau magician atau tukang sulap. Karena hal itu akan benar-benar membentuk sebuah sirkus. Sesampainya di Sutherland Street, di perusahaan keamanan Blackthorn, Glenn yang tak terluka masuk pertama kali. Melihat pakaian Glenn yang robek dan kotor, Rosen terkejut dan berkata, "Oh Dewi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau seperti itu?" Glenn pun menjawab, "Ada banyak kejadian tak terduga selama misi. Syukurlah Sang Dewi memberkati kami, dan misinya berakhir dengan baik." Rosen berkata, "Puji Sang Dewi." Karena Kapten Dun membawa artefak 2-049, Rosen harus pergi ke lantai 3 dulu untuk sementara waktu, agar tak terkena efek dari artefak itu. Sebenarnya Rosen masih punya banyak pertanyaan untuk Glenn,
Tapi karena Kapten Dunn dan yang lainnya menunggu di lantai 1, Rosen segera memberitahu Mrs. Oriana dan yang lainnya untuk naik ke lantai 3. Setelah itu Kapten Dunn dan yang lainnya masuk bersama dengan artefak itu dan sisa-sisa monster Bieber. Dunn memerintahkan Royal dan Frey untuk ke gudang Tyrell di pelabuhan dan membantu Leonard menangani sisa-sisa dari pertempuran di sana. Royal dengan ekspresi dinginnya hanya menjawab, "Baik." Corpse Collector atau pengumpul mayat, Frey yang memancarkan aura dingin dan gelap hanya berdiri dan menjawab, "No problem," tanpa ekspresi. Saat Dunn memberi isyarat kepada Sleepless Kenley untuk membuka gerbang Janice, ia juga memberi instruksi kepada Klein untuk pergi ke gudang senjata dan memanggil Oatmeal untuk melakukan ritual sihir penyembuhan karena efek obat tatapan Dewi mulai memudar. Klein kemudian menuju ke ruang perlengkapan dan menemui Oatmeal. Klein menceritakan segala hal yang terjadi saat misi. Oatmeal merasa kalau cerita itu seperti cerita yang sudah diskenariokan. Klein penasaran kenapa memulihkan luka harus dengan sihir Oatmeal. Oatmeal dengan santai menjawab pertanyaan Klein yang tampak penasaran. Tidak ada obat yang dibuat dengan bahan-bahan biasa yang dapat memberikan efek pemulihan permanen seperti efek dari ritual. Bahan-bahan extraordinary biasanya sangat langka dan kebanyakan dari bahan-bahan tersebut tak cocok untuk pengobatan pemulihan. Kau pasti tahu tentang tatapan Dewi kan? Ketika obat itu pertama kali dibuat melalui sebuah ritual, obat itu akan menjadi obat pemulihan standar yang sebenarnya. Namun setiap menit setelah selesai dibuat, efeknya menguap sehingga hanya sedikit khasiatnya yang tersisa. Sebagai mantan keyboard warrior dan hobi game, Klein terbiasa mendapatkan ramuan penyembuhan yang efeknya permanen di dalam game. Klein melihat Oatmeal keluar. Klein duduk menggantikan Oatmeal berjaga di ruang perlengkapan. Setelah beberapa saat berlalu, Oatmeal kembali dan berkata, sungguh melelahkan." Oatmeal menyuruh Klein pergi, dan Oatmeal tak ingin diganggu selama sejam ke depan. Klein keluar dari ruangan perlengkapan dan berjalan pelan melewati koridor. Saat ia melihat beberapa ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada pintu rahasia di sini? Klein berhenti berjalan sambil melihat ke arah sebuah ruangan. Ia mendapati bahwa Corpse Collector atau pengumpul mayat, Frey, telah kembali. Ia tengah memeriksa mayat yang telah dibedah dengan seksama. Mayat? Jantung Klein berdegup kencang, lalu ia mengumpulkan keberanian dan mendekati ruangan itu. Ia mengetuk pintu yang terbuka dengan pelan. Tok tok tok. Frey menghentikan aktivitasnya dan berbalik, menatap dengan matanya yang biru namun sedingin es. "Maaf mengganggumu. Aku hanya ingin tahu apakah ini mayat Beyonder?" tanya Klein sambil mengendalikan nadanya. "Iya." Bibir Frey hanya mengeluarkan satu kata. "Apakah ini mayat badut berjas itu?" Klein diam-diam menghela nafas. Kemudian ia berkata, "Apakah ada temuan?" "Tidak," jawab Frey dengan cara yang sangat sederhana. Suasana langsung berubah canggung. Tepat saat Klein hendak mengucapkan selamat tinggal, Frey berinisiatif untuk berkata, "Jika kau merasa tak nyaman, kau bisa masuk untuk melihatnya. Kau akan tahu bahwa itu hanyalah mayat." "Takut aku trauma ya?" Klein mengangguk sambil berpikir. "Baiklah." Klein memasuki ruangan dan berdiri di depan meja panjang berbalut kain putih sambil menatap mayat itu. Cat merah, kuning, dan putih badut berjas itu telah dibersihkan, menampakkan wajah yang tidak dikenalnya, dan wajah itu tidak tampak istimewa. Ia berusia 30-an, berambut hitam, serta memiliki hidung mancung. Pada saat itu, Frey pergi ke meja persegi di sudut dinding dan mengambil pensil serta selembar kertas. Ia kembali ke mayat itu dan meletakkan kertas itu, lalu mulai menggambar dengan pensil. Klein meliriknya dengan rasa ingin tahu dan mendapati bahwa Frey sedang membuat sketsa kepala badut berjas itu. Tak lama kemudian, Frey berhenti menggerakkan pensilnya. Di selembar kertas itu ada potret yang tampak seperti manusia. Dibandingkan dengan mayat itu, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada luka dan mata biru. "Sungguh jenius dan berbakat," Klein terkagum-kagum. "Aku tak menyangka kau begitu pandai membuat sketsa." Kemudian Frey menjawab, "Mimpiku adalah menjadi seorang seniman sebelum menjadi Nighthawk." Nada bicara Frey benar-benar tenang. "Lalu, mengapa kau tak mewujudkan mimpimu?" tanya Klein penasaran.
Frey meletakkan pensilnya dan berkata sambil memegang potret badut berjas di tangannya. Ayahku adalah seorang pendeta sang dewi. Ia ingin aku menjadi pendeta juga. Itu pekerjaan yang stabil. Kau menjadi pendeta? Clint bertanya dengan heran. Ia merasa tak terbayangkan bahwa Frey bisa menjadi pendeta dengan kepribadian dan aura yang dipancarkannya. Ya, aku melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Frey memasang ekspresi dingin saat sudut mulutnya sedikit melengkung saat ia menjawab. Kemudian aku menemukan dan mengalami beberapa hal yang kemudian aku berakhir menjadi Nighthawk. Clint tak berencana untuk mengganggu privasinya, jadi ia bertanya, kau pernah menjadi pendeta sang dewi, jadi mengapa tak memilih sekuen Sleepless? Alasan pribadi, jawab Frey terus terang. Lagi pula, Madame Deli adalah panutan yang cukup baik. Clint mengangguk dan saat hendak mengganti topik, ia mendengar Frey berkata, bantu aku mengawasi ruangan ini. Aku harus segera menyerahkan sketsa ini kepada kapten. Menutup pintu rahasia itu sangat merepotkan. Baiklah. Meskipun Clint sedikit takut menghadapi mayat sendirian, ia menerjang rasa takutnya dan setuju. Setelah Frey pergi, ruangan menjadi sunyi. Mayat itu tergeletak di sana. Ia menarik nafas beberapa kali untuk mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekati meja panjang itu. Badut berjas itu tergeletak di sana dengan wajah pucat. Matanya tertutup rapat dan ia telah kehilangan semua tanda-tanda pernafasannya. Selain luka yang mengerikan, terpancar aura dingin tubuh orang mati. Clint mengamati sejenak, kemudian emosinya berangsur-angsur mereda, lalu ia mulai tenang. Ia mengalihkan pandangannya dan menemukan cap aneh di pergelangan tangan badut berjas itu. Mengumpulkan keberaniannya, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, berusaha untuk membalikkan lengan mayat itu agar dapat melihat cap itu dengan lebih jelas. Tepat saat tubuh dingin itu menyentuh ujung jari Clint, telapak tangan pucat yang kehilangan semua tanda kehidupan itu tiba-tiba terangkat, mencengkeram pergelangan tangan Clint. Telapak tangan itu mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat erat. Selanjutnya kita masuk ke chapter 79 yang berjudul Bisikan Lain. Bulu kuduk Clint berdiri. Secara naluriah, Clint mencoba dengan sekuat tenaga menarik tangannya ke belakang. Bam! Mayat pucat dan telanjang itu ditarik dengan sangat kuat ke samping hingga terjatuh dari meja otopsi. Namun cengkraman jari-jari pucat dan dingin itu tetap menempel erat di pergelangan tangan Clint. Clint sempat kehilangan kemampuan untuk berpikir. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah mencabut pistolnya dan melubangi mayat itu. Namun, karena ia tidak dapat menarik kembali tangan dominannya, ia membuang tongkat hitam yang dipegang di tangan kirinya dan berusaha keras mengambil pistolnya dari sarungnya, namun ia tak berhasil. Pada saat itu, mata mayat itu terangkat, memperlihatkan sepasang mata biru yang tenang. Mulutnya bergerak, lalu bergumam, "Hornachis, Hornachis, Hornachis." Setelah 3 kata itu diucapkan, Clint benar-benar bingung karena ia merasa jari-jari yang mencengkeram pergelangan tangannya mulai mengendur sebelum akhirnya lemas. Mata badut berjas itu kembali terpejam seolah-olah tak terjadi apa-apa. Clint terhuyung mundur beberapa langkah dan merasakan sebagian besar tubuhnya gemetar akibat terkejut dan ketakutan. Clint terengah-engah saat ia perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali atas kemampuan mentalnya. Ia menatap mayat di lantai dengan waspada dan takut. Ia menarik pistolnya dan dengan hati-hati mundur dari ruangan. Selangkah demi selangkah. Setelah memastikan bahwa mayat itu tak bergerak, ia melirik pergelangan tangannya yang memegang pistol. Ada 5 bekas jari merah tua tercetak di pergelangan tangan Clint. Bekas-bekas itu menggambarkan kejadian yang dialaminya. Clint menjadi tenang dan kata-kata kasar memenuhi pikirannya. Sialan, aku hampir mati karena terkejut. Setelah pikiran Clint tenang, ia mengembalikan mayat itu ke posisi semula sambil berpikir tentang Hornachis. Ya, Hornachis lagi. Buku catatan keluarga Antigonus tercatat ada negeri Dewi Evernet di pergunungan Hornachis. Dan saat Clint masuk ke Cogitation, bisikan yang ia dengar juga Hornachis. Clint melihat pergelangan tangan mayat itu dan memeriksa cap yang membuatnya penasaran tadi.
Lalu tiba-tiba muncul gumpalan darah melayang dari pergelangan tangan yang terdapat cap itu. Pada saat itu Freye telah kembali. Ia bertanya pada Klein, namun Klein menjawab bahwa ia juga tak tahu. Tubuh Beyonder sering membuat fenomena aneh, jelas Freye. Lalu Freye menyuruh Klein untuk memberitahu Kapten sambil Freye menyiapkan pisau bedah. Setelah Klein memberitahu Kapten Dunn, Kapten menyuruh Klein untuk pulang, beristirahat dan rileks. Klein penasaran kemana anggota Nighthawk yang terluka tadi. Dengan santai Dunn menjawab kalau Ayur dan Bergia berada di gereja Saint Helena, sementara Lorota sedang ngopi. 3 kesukaan Lorota adalah ngopi, makanan ringan, dan gadis pelayan, terutama yang berdada besar. Singkat cerita, Klein pulang ke rumah. Setelah berganti pakaian kasual yang nyaman, ia berjalan cepat ke lantai 1. Sebelum ia sempat mempertimbangkan apa yang akan dimasak untuk makan malam, ia mendengar pintu terbuka. Melissa? Sudut mulutnya melengkung saat memikirkan itu. Sejak ia mulai naik kendaraan umum kereta kuda, adiknya ini tidak pernah pulang larut malam lagi. Melissa masuk sambil membawa tasnya yang berisi buku-buku dan alat tulis. Ia melihat ke dapur dan berkata, "Kakak, ada surat untukmu. Ini dari mentormu." Surat dari mentor? Benar. Aku menanyakan tentang situasi historis dari puncak utama pegunungan Hornachis. Klein terkejut pada awalnya sebelum ia mengingat masalah itu. Selanjutnya kita masuk ke chapter 80 yang berjudul Undangan Perjamuan. Setelah makan malam, Klein yang sudah kenyang duduk santai di sofa ruang tamu. Ia menggunakan pembuka surat kecil untuk membuka amplop surat yang diterimanya dari mentornya itu. Melissa sedang duduk di meja makan, mengerjakan soal buku teks dengan lampu gas sebagai penerangan. Benson duduk di kursi tunggal membaca buku akuntansi untuk pemula. Klein mengambil 3 halaman surat dari dalam amplop dan membacanya dengan rasa takut sekaligus penuh harap. Isi surat itu menjelaskan jika ada seorang arkeolog bernama Mr. John Joseph pernah menerbitkan sebuah monograf. Monograf itu berisi tentang kisahnya saat-saat di puncak utama Hornachis. Ia menemukan beberapa bangunan kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun. Monograf itu juga bisa dipinjam di perpustakaan di Weville dengan judul Penelitian Relik Puncak Utama Hornachis. Judul tersebut diterbitkan oleh Lone Publishing Firm, atau ada juga catatan terkait penemuan arkeologi di perpustakaan itu yang tertera dalam surat itu. Perpustakaan itu merupakan donasi dari Sir Dewi File. Klein membaca setiap kata dengan teliti dan menghafal judul dari monograf itu. Setelah itu Klein menulis balasan surat untuk mentornya itu dan meminta Melissa untuk mengirimkannya di kantor pos dekat sekolah Melissa seperti biasanya. "Melissa, tolong kirimkan surat ini ya. Dan ini uang untuk setempelnya." Klein meletakkan amplop berisi surat dan uang yang lebih dari cukup di atas meja. Melissa meliriknya dan berkata, "Setempel tak semahal itu." Klein pun menanggapi, "Benar, tapi seorang gadis perlu uang saku. Aku yakin Selena pernah menyebutkan hal itu padamu." Sadar kalau Melissa akan protes, Klein segera menambahkan, "Ini juga bisa digunakan untuk membeli alat dan material yang kau butuhkan." Melissa menjawab dengan lembut, "Alat? Baiklah." Mendengar itu, senyum Klein berseri. Skill membujuk yang ciamik. "Kau tahu persis kelemahan Melissa," kata Benson sambil mengangkat jempol untuk Klein. Lalu Klein berkata pada Benson, "Lalu bagaimana caraku membujukmu? Belajar mandirimu harus lebih menekankan pada bahasa dan sastra kuno. Tentu saja matematika dasar dan logika sama pentingnya. Berdasarkan kurikulum sekolah negeri dan sekolah tata bahasa, serta materi yang diujikan dalam penerimaan mahasiswa baru, Klein sangat yakin tentang gambaran umum yang akan menjadi fokus ujian pegawai negeri mendatang." Benson menyentuh rambutnya dan berkata dengan senyum, "Aku merasa seperti babon berambut keriting di depan buku-buku itu." "Tapi buku-buku itu sangat berguna," kata Klein dengan senyum penuh tekad. Pada saat itu Melissa meletakkan pulpennya, berdiri dan berjalan ke sofa. "Kak Benson dan Kak Klein, minggu ini adalah hari ulang tahun Selena. Dia dan orang tuanya ingin mengundang kita semua ke kediaman mereka untuk jamuan makan. Apakah kalian berdua ada waktu?" Setelah berpikir sejenak, Klein menjawab, "Seharusnya tak masalah bagiku."
Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berkenalan dengan teman-teman dari saudara perempuannya ini. Itu bisa mencegahnya menjadi sama sekali tak tahu apa-apa setiap kali sesuatu terjadi pada Melissa. Sambil menyisir rambut, Benson berkata, "Aku juga. Sepertinya kita harus memikirkan hadiah ulang tahun untuk Nona Selena." Clint tersenyum lalu berkata, "Untuk hadiah sebaiknya diserahkan pada Melissa. Dia lebih mengenal Nona Selena daripada kita. Selain itu, yang perlu kita lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh pria sejati. Membayarnya." Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang menggambarkan kemalasan dengan cara yang menyenangkan, kata Benson sambil menggelengkan kepalanya dengan sedikit tertawa kecil. Keesokan harinya, Clint memakai setelan jas murahnya serta memegang tongkatnya sedang naik tangga menuju lantai 2 perusahaan keamanan Blackthorn. Tuxedo robeknya kemarin sudah ia kirim ke penjahit untuk diperbaiki. Clint akan menyapa Roseanne saat Kapten Dunn keluar dari sekat. "Selamat pagi, Clint. Apa kau bisa tidur nyenyak semalam?" tanya Dunn dengan khawatir. Clint menjawab, "Lebih nyenyak dari biasanya." Kemudian Kapten Dunn menjelaskan kalau artefak yang disegel nomor 2-049 beserta buku catatan dari keluarga Antigonus telah dikembalikan ke Backland oleh Lorota dan kawan-kawan. Mendengar itu, Clint merasa sedikit lega karena buku catatan yang membuatnya trauma itu akhirnya sudah pergi. Penyelidikan Leonard dan polisi juga membuahkan hasil. Mereka menemukan pengemudi kereta kuda yang mengantar anggota Secret Order saat itu dan berhasil menemukan persembunyian sementara mereka. Namun tak ada jejak sedikit pun di sana. Setelah itu Kapten Dunn pergi karena harus berpatroli di taman makam Raphael. Proses Clint menjadi anggota formal Nighthawk masih harus menunggu review dari Katedral Suci di Backland. Setelah Kapten pergi, Clint mendengar Roseanne berkata agak keras, "Astaga, Clint, kau menjadi anggota formal. Kau bahkan belum ada sebulan bergabung dengan kami." Clint tersenyum dan menjawab, "Setelah mengkonsumsi poison seer, hal itu hanya tinggal menunggu waktu saja kan?" Roseanne kesal karena dengan Clint menjadi anggota formal, maka anggota staf sipil berkurang. Hanya Roseanne, Brad, dan O'Neill yang bergantian jaga. Setelah berbincang-bincang dengan Roseanne, Clint menuju ke ruang perlengkapan. Di sana ia melihat O'Neill sedang meracik kopi. Clint duduk dan menunggu dengan sabar. Lalu O'Neill berkata sambil menyaring bubuk kopinya, "Sebentar lagi kau akan menjadi anggota resmi kan?" Clint lalu menjawab, "Kapten bilang harus menunggu 2 atau 3 hari lagi." Menunggu apakah gereja suci menyetujuinya? O'Neill lalu berkata, "Hehe, gereja suci tak akan menolak kasus sepertimu, terutama jika kau sudah menjadi Beyonder. Kau harus siap mental. Ada ritual yang harus dijalankan oleh semua anggota resmi Nighthawk, yaitu harus menyelesaikan misi secara solo. Tentu saja untuk pemula, Dunn pasti memilih misi yang paling mudah. Selain itu, kau adalah Seer tipe support." Selanjutnya kita masuk ke chapter 81 yang berjudul Akhirnya Bertemu. Mendengar itu, Clint berkata, "Bukankah kita biasanya tak mendapat misi apapun sepanjang minggu?" Clint lalu mengeluh dalam hati, "Bisa-bisa memerlukan 2 hingga 3 bulan sampai aku bisa menjadi anggota formal Nighthawk. Baru sampai saat itu gajiku akan naik." O'Neill lalu berkata, "Itu hanya ritual di antara Nighthawk. Bagaimanapun, kita berada di puncak bahaya Beyonder dan tak ingin rekan satu tim kita bertindak seperti anak-anak yang membutuhkan bimbingan terus-menerus. Hal ini tak akan mempengaruhi gaji yang akan kau terima sebagai anggota resmi atau hak istimewa yang kau butuhkan untuk menyelesaikan tugas." Clint berkata dalam hati, "O'Neill, dari mana kau tahu aku memikirkan tentang gaji? Apa sangat kelihatan?" Clint lalu bertanya, "Tuan O'Neill, apa kau pikir bahwa potion sequence 8 dari Seer adalah clown?" "Aku juga tak yakin, tapi menurutku kemungkinan besar begitu. Pertama, ini cocok dengan apa yang tertulis di dokumen. Gerakan lincah dan gaya bertarung berbasis tipu daya mereka adalah poin-poin penting. Lalu apakah kau tahu sequence 8 untuk Mystery Prayer?" O'Neill bertanya sambil terkekeh. "Tidak, itu tak tertulis dalam informasi yang diberikan oleh gereja." Clint menggelengkan kepalanya dengan jujur. O'Neill terkekeh sebentar sebelum akhirnya berkata, "Aku berteman dekat dengan 2 orang tua dari Missionary Hiveman. Mereka menyebutkannya sambil lalu sebagai lelucon.
Potion Sequence 8 dari Mystery Prayer adalah Male Scholar atau bahasa Indonesianya adalah sarjana pertarungan jarak dekat. Kau mendengarnya? Male Scholar. Oh Dewi, aku sama sekali tak suka pertarungan jarak dekat. Ini sama sekali tidak sesuai dengan citra Mystery Prayer. Aku bisa mengerti. Mystery Prayer menyelidiki misteri di balik berbagai hal. Pertarungan jarak dekat adalah salah satu misteri itu, kata Klein setelah berpikir sejenak. Setelah berbincang sejenak, Klein seperti biasa belajar mistisisme dari Oldneil. Ia belajar ritual sihir, membuat jimat, dan ritual penyembuhan dari Oldneil. Di tempat lain, di aula ruang makan malam dengan dekorasi yang elegan, beberapa teman memberi selamat pada Joyce Meyer karena telah berhasil selamat dari tragedi kapal Alfalfa. Anna, tunangan Joyce, serta teman-temannya bersulang untuk merayakannya. Namun ada seorang teman yang nampaknya tak sehat. Ia bernama Bogda. Livernya tak sehat dan kata dokter harus dilakukan operasi. Namun ia takut kalau operasinya tak berhasil. Bogda adalah seorang pemuda berambut pendek, tetapi wajahnya pucat. Matanya yang biasanya merah cemerlang kini berubah menjadi redup. Lalu Anna dan Joyce menyarankan Bogda untuk melakukan ramalan saja. Bogda pun setuju dan nama peramal yang mereka sarankan adalah Klein Moretti. Di tempat lain di Golden Indus Bureau, perpustakaan di Weville, Klein menggunakan catatan pengantar dari surat mentornya untuk mendapatkan izin meminjam. Klein bertanya pada beberapa pustakawan tentang monograf berjudul Penelitian Peninggalan Puncak Utama Hornachis. Namun monograf tersebut tak ada di sana. Klein lalu menyebutkan buku lain yang tertulis di surat dari mentornya dengan judul Jurnal Terbitan New Archaeology dan Archaeology Summary. Ternyata ada. Klein pun meminjam buku itu dan membacanya di sana. Ia mencari meja di dekat jendela. Peninggalan-peninggalan ini berbentuk kubah-kubah tinggi dan pilar-pilar batu raksasa. Sejujurnya, peninggalan-peninggalan ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Aku penasaran bagaimana penduduk asli menambang dan mengolah batu-batu ini. Secara hipotesis, mari kita asumsikan bahwa mereka melakukan operasi penambangan di tempat itu tanpa perlu mengirimkannya ke atas gunung. Ada pola aneh di mana peninggalan-peninggalan itu menjadi lebih besar ukurannya semakin dekat dengan puncak gunung. Namun yang mengejutkan, tidak ada reruntuhan di puncak itu. Menurut hipotesis kami, seharusnya di sana ada istana-istana yang tidak menyerupai bangunan yang dibuat oleh manusia. Aula-aula suci yang digunakan untuk pengorbanan. Klein berpikir bahwa mungkin istana yang tak tampak seperti dibangun oleh manusia dan aula suci pengorbanan ini mirip seperti yang dimimpikannya sebelumnya saat meramal Joyce Meyer. Klein berpikir sambil mengangkat pandangannya. Tak sengaja, ia melihat wajah familiar yang sering muncul di surat kabar. Wajahnya persegi, alisnya tebal, hidungnya mancung, rambutnya pirang, gelap pendek. Matanya kebiruan dan bibirnya tertutup rapat. Semua ciri-ciri ini dimiliki oleh seorang tokoh terkenal dari kota Tingen, seorang dermawan, pengusaha, dan pemilik perpustakaan ini, Sir Deweyville. Di samping Sir Deweyville ada kepala pelayan setengah baya yang pernah ditemui Klein sebelumnya. Klein memperhatikan mereka berjalan dari jarak lebih dari 10 meter. Karena penasaran, ia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk gelabelannya 2 kali. Selanjutnya kita masuk ke chapter 82 yang berjudul Toko Herbal. Banyak warna yang muncul. Klein dengan seksama mengamati kondisi Sir Deweyville. Dari warna aura yang muncul, tubuh Sir Deweyville tampak sehat. Hanya saja keadaan emosionalnya sangat buruk. Ia sedang lesu dan sedang rapuh. Sepertinya keadaan mentalnya lemah dan dia kesulitan tidur nyenyak. Memang menjadi orang berpengaruh itu tidak mudah, kata Klein dalam hati. Setelah Sir Deweyville pergi, Klein menyimpulkan bahwa pertama, sejarah peradaban kuno di puncak Hornachis bermula setidaknya 1500 tahun yang lalu. Kedua, gaya arsitektur mereka yang paling utama adalah bertema kemegahan. Mereka meninggalkan berbagai macam mural, dan dari mural-mural tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka percaya bahwa Dewi Evernight akan melindungi orang-orang terkasih yang telah meninggal. Terakhir, di reruntuhan terdapat simbol-simbol yang mewakili Dewi Evernight di mana-mana, tetapi simbol-simbol itu jelas berbeda dari lambang suci Dewi Evernight yang ada saat ini. Klein benar-benar tak ingin ke sana walaupun jika punya kesempatan.
Setelah itu ia mengembalikan buku itu ke tempat semula, memakai topi top hatnya lagi, dan sambil membawa tongkat ia berjalan keluar perpustakaan. Di klub peramal, Bogda disambut petugas resepsionis yang cantik, Angelica. Setelah disarankan untuk diramal, ia sekarang telah berada di sini untuk mencari Clint Moratti. Saat itu Clint sedang tak berada di klub peramal dan Angelica pun tak tahu kapan pastinya Clint akan datang ke sana. Yang ia tahu biasanya Clint datang pada hari Senin siang. Bogda tak ingin diramal oleh peramal lain selain Clint. Bogda memutuskan untuk menunggu di sana untuk beberapa waktu. Selang beberapa saat Clint muncul. Ia menyapa Angelica yang cantik seperti biasa. Clint penasaran kenapa selalu Angelica yang sedang bertugas saat Clint ada di sana. Apakah Angelica tak pernah libur? Karena Clint sekarang adalah peramal, ia gengsi untuk menanyakannya. Angelica akhirnya mempertemukan Clint dengan Bogda. Clint mengetuk labelnya 2 kali dan melihat kondisi kesehatan Bogda yang buruk. Sebelum Bogda sempat menceritakan tujuannya, Clint nyeletuk. Seharusnya kau pergi ke dokter, bukannya ke sini. Mendengar itu, Bogda malah kagum. Ia merasa kalau Clint benar-benar bisa meramalnya. Akhirnya Bogda menceritakan masalahnya yang ingin diramal terkait bagaimana hasil operasi yang akan ia jalani jika ia jadi melakukan operasi. Clint berkata dalam hati, operasi di era ini kemungkinan berhasilnya adalah sangat kecil karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Clint lalu bersedia melakukan ramalan. Ia pergi ke ruang Topaz bersama customernya ini seperti biasanya. Clint memutuskan untuk menggunakan kartu tarot sebagai media meramalnya. Karena spirit dowsing hanya cocok untuk meramal hal-hal yang berkaitan dengan diri Clint sendiri, dan astrolab terlalu memakan waktu. Dan hasilnya kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune, dan kartunya terbalik menandakan operasinya akan gagal. Mendengar itu wajah Bogda semakin pucat. Bogda berkata, apakah tak ada harapan? Lalu untuk memastikannya, Clint melakukan teknik ramalan mimpi, teknik yang juga ia gunakan saat meramal Anna sebelumnya. Clint meminjam cincin Bogda dan menulis di selembar kertas, hasil operasi Bogda, dan menyuruh Bogda keluar dan menutup pintu. Clint melakukan ramalan mimpi kali ini, tak terasa ada mata yang mengawasinya. Dalam ramalan kali ini, Clint samar-samar melihat tubuh Bogda yang sudah dingin dan pucat, dan wajah yang ditutupi kain didorong keluar dari ruang operasi. Singkatnya, operasinya gagal. Karena ingin membantu Bogda, ia berpikir apakah bisa ia menyembuhkannya dengan ritual penyembuhan yang baru saja ia pelajari. Tapi hal itu nanti bisa mengekspos kekuatan Beyondernya, dan Clint juga harus meminta izin Kapten Dunn. Lagi pula, penyakit Bogda termasuk berat, jadi ia belum tentu bisa mengobatinya. Lalu Clint teringat dengan penyakit paru Tuan Glasis, bisa sembuh berkat obat dari toko herbal. Clint mengingat-ingat nama toko herbal itu, Lawson Darkweed, Jalan Flat Street nomor 18 di Eastborough, Lawson Fox Hipster. Ia lalu keluar dan memberitahukan hal tersebut ke Bogda dan menyarankan untuk membeli obat di sana, yang kata Tuan Glasis obatnya ajaib. Sesampainya di toko herbal itu, Bogda melihat-lihat. Pakaian resmi sang bos menyerupai pakaian dukun desa. Jubah hitam pekatnya disulam dengan berbagai macam simbol aneh. Halo, apakah Anda punya obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya? Tanya Bogda dengan sopan. Sang bos mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan mata birunya yang dalam ke arah Bogda sambil tersenyum. Penyakit livermu sangat serius. Namun yang penting adalah apakah kau punya cukup uang untuk membeli obatnya? Bogda terkejut dan berkata dalam hati, dia bisa tahu? Bogda tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri saat ia mengangguk dengan panik. Berapa harga obat Anda? 10 pound. Itu harga yang sangat wajar. Sang bos mengeluarkan sekantong ramuan dari bawah meja dan berkata, tambahkan air secukupnya dan rebus hingga menjadi obat. Setelah mendidih, tambahkan 10 tetes darah ayam jantan segar. Lalu segera minum. Sekantong ramuan ini bisa dimasak 3 kali. Kau akan baik-baik saja setelah 3 kali minum. Sambil berbicara, ia membuka kertas berwarna kuning kecoklatan itu dan memasukkan berbagai macam herbal yang aneh. Kedengarannya sangat mencurigakan,
Bogda menelan ludahnya dan berkata, "Hanya itu?" Bos itu menatapnya dan langsung tersenyum. "Apa kau masih menginginkan yang lain? Bagaimana dengan yang ini? Setelah kau pulih dari penyakit livermu, aku dapat memberimu jaminan bahwa istrimu akan sangat puas diranjang dengan obat ini." Ia terkekeh sambil mengeluarkan tas herbal yang dilapisi kertas hitam dan menekan suaranya. "Ada bubuk mumi di dalamnya. Percayalah, banyak bangsawan yang mengkonsumsi benda ini. Mereka mencampurkannya dengan teh atau merebusnya sebagai sup." Kepercayaan Bogda kepada bos itu goyah, hingga ia merasa jijik. Kemudian ia berkata dalam hati, "Aku percaya pada Tuan Moretti." Ia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan dompetnya, dan mengeluarkan 2 lembar uang kertas terbesar dari sisa-sisa uang pound emasnya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 83 yang berjudul Mengukir. Sambil memegang kantong kertas berwarna kuning kecoklatan yang penuh dengan herbal, Bogda terhuyung-huyung keluar dari toko herbal Lawson's Folk Herb Store. Sambil menunggu kereta kuda dengan rel, ia berpikir, ini hampir setara dengan gaji sebulan. Jika bukan karena kepercayaanku pada Anna dan Joyce, aku tak akan membawa uang tunai sebanyak ini ke klub ramalan. Mungkinkah alasan mengapa Tuan Moretti hanya menerima 8 penny untuk ramalannya ada hubungannya dengan persekongkolannya dengan bos toko herbal ini, agar bisa mendapatkan lebih banyak? Ini adalah penipuan klasik yang banyak ditulis dalam koran. Ketika Bogda berpikir seperti ini, ia bahkan mulai sedikit mencurigai Glenn. Ia bahkan mulai mencurigai Joyce dan Anna. Ketika kereta beroda berhenti di depannya, ia melihat ramuan di tangannya. Karena tak mampu memaksa dirinya untuk kembali, ia memasuki kereta dengan berat hati. Di dalam toko herbal Lawson Fox Herb Store, saat bos itu melihat Bogda pergi, ia tiba-tiba menoleh dan berteriak ke pintu tempat tumpukan tanaman obat berada. "Charmaine, berhentilah membeli tanaman obat mulai hari ini." Kenapa, Tuan?" Seorang pemuda tampan dengan rambut acak-acak baru saja berjalan keluar. Bos itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah pelanggan ke-16 yang datang karena ketenaranku. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Nighthawk, Missionary Haveman, dan Mandate Punisher akan memperhatikanku. Saat waktunya tiba, aku harus mempertimbangkan untuk pergi ke kota lain." "Lalu apakah kita perlu menyewakan kembali toko ini?" Charmaine mengangguk mengerti saat ia bertanya dengan khawatir. Bos itu terkekeh. "Jika kau ingin tinggal, kau bisa menjadi bos toko ini. Kau sudah mampu mengidentifikasi tanaman obat dan meramu obat, tentu saja. Ingatlah untuk menyetor setengah dari keuntungan bulananmu ke rekening bank Backlund anonimku." "Tapi aku belum tahu apa yang sebenarnya Anda kuasai." Charmaine sudah muak, tidak pernah tinggal di kota selama lebih dari setahun. Tapi ia tidak mau menyerah mempelajari formula-formula ajaib yang dikuasai oleh tuannya. Bos itu bergoyang santai di kursinya. "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari hanya karena kau ingin." Bogda menatap cairan hitam kehijauan menggelembung di depannya. Baunya seperti kaos kaki busuk, dan warnanya yang membuat orang ingin muntah, membuatnya sangat curiga dengan semua yang telah dilakukannya hari ini. Ketika darah ayam jantan itu diteteskan ke dalam obat, ayah Bogda menatap putranya dengan cemas dan berkata, "Menurutku, operasi adalah pilihan terbaik." Beberapa tetes darah ayam jantan menggelembung bersama cairan mendidih lalu menghilang. Bogda menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Jika obat ini tak berguna, akan kupertimbangkan untuk operasi." Karena ia tak mau rugi dan sudah membayar 10 pound, ia tetap meminumnya. Malam itu perut Bogda mules dan ia bolak-balik ke kamar mandi 6 kali. Untungnya ia sudah mengambil jatah cuti 3 hari. Setelah beberapa saat, ia terbangun kaget karena bermimpi dimarahi oleh bosnya. Tanpa terasa, ia merasa lebih fresh dan tanpa sadar, ia menekan perut kanannya yang biasanya ditekan sedikit saja sudah sakit sekali. Namun kali ini sudah jauh berkurang. Ia mulai sedikit percaya. Ia terdiam cukup lama sambil bergumam, "Menurut apoteker itu, aku masih perlu meminumnya 2 kali lagi. Setelah selesai, aku akan pergi ke rumah sakit untuk check up lagi." Di ruang staf sipil di perusahaan keamanan Blackthorn,
Clint mengukir simbol dan mantra di dua aksesoris silver dengan pisau ukir sambil mengeluarkan spiritualitasnya. Mantra yang Clint ukir di atasnya meminta untuk menghindari bahaya dan ditulis dengan bahasa Hermes. Dua simbol mistisisme yakni simbol Dewi Evernight yang juga merupakan permaisuri dari bencana dan kengerian. Ia sedang membuat jimat untuk Benson dan Melissa. Ia membuatnya setelah berlatih dengan serius, dan jimat itu akhirnya selesai. Setelah selesai, Clint keluar dari ruang staf dan tak sengaja bertemu dengan Dun Smith. Seperti biasa, ia mengenakan jaket anti anginnya dan berkata sambil tersenyum, "Clint, Katedral Suci telah menyetujui. Sekarang kau adalah anggota resmi." "Benarkah? Itu hebat," Clint mengungkapkan kegembiraannya. Dun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kau dapat menerima gaji pengganti sebesar 3 pound untuk minggu ini. Kau akan menerima 4,5 pound setiap minggu berikutnya hingga pembayaran di muka dilunasi." Ngomong-ngomong, apakah aku sudah menyebutkan tentang ritual Nighthawk? Setiap Nighthawk resmi harus menyelesaikan misi secara mandiri. Hanya dengan melakukan itu, kau akan mendapat pengakuan dari rekanmu. Dengan mempertimbangkan kinerja luar biasa yang kau tunjukkan, aku yakin aku dapat menugaskanmu untuk misi standar sebagai gantinya. Setelah itu, aku akan secara resmi memperkenalkanmu kepada semua Nighthawk di kota Tingen. Clint menjawab tanpa ragu, "Baiklah, tapi siapa tahu kapan misiku akan tiba." Clint menunggu sampai hari Minggu, hari saat pesta ulang tahun Selena digelar. Setelah berganti ke setelan formalnya dan menggunakan sikat kecil dan sapu tangan untuk merapikan topi top hatnya, Clint menatap dirinya di cermin sebelum berjalan ke lantai 1 dengan puas. Melissa sedang memeriksa pakaian Benson. "Apakah ada masalah?" Benson mengangkat tongkatnya, merasa sedikit kurang karena tatapan saudari perempuannya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya saat memeriksa dirinya sendiri. Ia sudah berpakaian cukup sopan. Melissa berhenti menatapnya dan berkata dengan ekspresi serius, "Kak Benson, itu setelan yang sangat kuno. Akan ada banyak wanita anggun yang berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun hari ini. Jika kau mengenakan pakaian ini, itu akan menjadi bentuk tidak hormat kepada mereka." Clint awalnya dipenuhi dengan pertanyaan, namun ketika ia mendengar perkataan Melissa, ia segera menyadari apa yang terjadi. Ia berjalan mendekat sambil tertawa kecil dan berkata, "Kak Benson dan aku memiliki bentuk tubuh yang sama. Kakak bisa mengenakan tuksedoku yang lain." Clint sudah memberitahu saudara-saudaranya tentang ia yang membeli jas baru. Ia menjelaskannya dengan mengatakan bahwa pakaiannya telah robek saat memeriksa suatu hal. Oleh karena itu, perusahaan dengan murah hati memberinya kompensasi. Tentu saja ia menyembunyikan fakta tentang dirinya yang dipromosikan dengan kenaikan gaji. Ia khawatir membuat mereka takut dan baru berencana untuk memberitahu mereka setelah setengah tahun. Penjelasan seperti itu membuat Benson dan Melissa sangat iri. Mereka merasa bahwa Blackthorn Security Company adalah majikan yang sempurna. "Tidak perlu kan?" Benson membalas, karena tidak menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. "Tidak, ini sangat penting." Clint mendorong bahu Benson menaiki tangga. "Jas tuksedoku tergantung di rak pakaian." Setelah melihat Benson menaiki tangga dengan linglung, Clint berbalik dan tersenyum pada Melissa. "Apakah kau berharap Benson akan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pesta ulang tahun Selena untuk memulai romansa yang baru nan indah?" Ia telah membaca cukup banyak surat kabar dan majalah akhir-akhir ini. Ia tahu bahwa bangsawan dan jamuan makan kelas menengah biasanya menjadi sarana untuk kencan buta. Melissa mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Iya, Benson telah kehilangan banyak hal karena kita." "Melissa, kenapa kamu seperti seorang ibu?" kata Clint dalam hati sambil menatap Melissa. Ia menggelengkan kepalanya, kemudian tertawa dengan jengkel.